Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Suci Augina. Senang sekali bisa bertemu kembali bersama Sobat Sehat semua. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai topik sudah tahu belum manfaat kolesterol. Nah, telah hadir saat ini bersama kita narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Hardinsyah MS. Beliau merupakan guru besar ilmu gizi FEMA IPB University dan juga Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia dan juga merupakan Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Pergizi Pangan Indonesia. Selamat datang Prof. Hardin. Selamat datang, apa kabar? Baik Prof, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof. Hardin sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Masih pandemi sih. Iya. Jadi masih pada di rumah juga ya, Iya. Prof. Iya. Nah, Prof, hari ini kita akan membahas topik seputar kolesterol nih, Prof. Banyak orang yang tahu informasi tentang kolesterol itu masih banyak yang salah gitu, Prof. Masih banyak yang bilang kalau kolesterol itu jelek. Seringnya menakutkan gitu. Menakutkan gitu loh, Prof. Nah, apa sih kolesterol itu sendiri, Prof? Ya, kolesterol itu kita bisa maknai dua hal ya. Satu, sebagai molekul dia, molekul kolesterol sejenis lemak di dalam darah yang bisa diproduksi oleh tubuh. Dan asal muasalnya juga bisa kita peroleh dari luar ya, dari makanan. Kemudian yang kedua, kita bisa maknai juga lipoprotein ya sebagai pembawanya, pembawa kolesterol yang sering disebut lipoprotein itu ada banyak, tapi yang populer itu dari awal ditemukannya kan yang LDL sama HDL, high density lipoprotein, low density lipoprotein yang fungsinya sebenarnya bagaimana membawa kolesterol. Kalau HDL itu tadi mengembalikan ke hati ya untuk dibersihkan atau dihancurkan lagi, diputar lagi penggunaannya. Kalau LDL membawa dari produksi dari produsennya kan dihasilkan di hati untuk ke pembuluh darah dan berbagai jaringan yang memerlukan kolesterol. Jadi intinya ya sejenis lemak di dalam darah kita yang digunakan untuk macam-macam. Nah, Prof, kalau kolesterol sendiri kan tadi ada yang dari tubuh dan juga dari makanan ya, Prof. Iya. Nah, kalau yang dari tubuh itu boleh dijelaskan, Prof, Iya. dari mananya? Jadi tubuh bisa memproduksi kolesterol. Tempat pabrik pabrik tempat memproduksinya itu di hati ya. Nah, hati memperoleh bahan baku asam-asam lemak, juga kolesterol dari apa yang kita konsumsi. Bisa dari makanan, dari minuman. Tapi tentunya tergantung jenis makanan minuman kita. Jadi seperti yang di sini nih, ya. Ini kan sayur buah nabati ya. Iya. Ini serealia, biji-bijian, umbi-umbian nabati. Jadi kalau sini sih nggak ada kolesterol ini. Tapi kalau ini Yang dari ini ya, hewani, tapi ada nabati juga nih ya. Di luar dari nabati yang sini, di luar kacang-kacang tahu tempe, hewani ini ada kandungan kolesterolnya. Jadi hanya sel-sel hewan yang bisa menghasilkan kolesterol. Sel tanaman itu. Jadi bohong gitu kalau misalnya di dalam minyak sawit ada kolesterol itu nggak benar ya, hoax itu ya. Hoax itu ya. Di dalam minyak sayur misalnya ada kolesterol ya nggak benar. Tapi kalau di dalam jenis-jenis yang berasal dari hewani ya, termasuk lemak hewani ya ada. Jadi gitu ya, Prof. Nah, manfaatnya sendiri nih, Prof. Apa sih manfaat kolesterol itu bagi tubuh kita? Ya banyak manfaatnya. Nah ini barangkali yang orang nggak kurang menyadari ya. Yang kebayang hanya ketika orang sudah lansia bahwa kolesterol itu kalau berlebihan berbahaya. Pertama, semua tubuh kita, orang yang hidup itu punya hormon. Apalagi penciri keperempuanan yang penciri hormon perempuan yang tinggi estrogen ya, penciri kelaki-lakian, kejantanan, testosteron, dan hormon lainnya ya, progesteron, kemudian banyak, hampir
semua hormon, salah satu bahan baku untuk membuat hormon tadi adalah kolesterol. Kolesterol itu Ya, bahwa kolesterol bisa dibuat dari asam lemak ya pasti. Kita makan lemak, kita makan kolesterol bisa jadi kolesterol. Tapi hormon tadi fungsinya kan sebagai apa ya? Kunci untuk memulai sesuatu ya. Bagai orang masuk kamar misalnya. Kok situ ya kamar? Ya, kalau nggak ada kunci yang pas dengan lubang kunci itu nggak bisa kebuka kan. Nah, salah satu peran hormon tadi di samping juga untuk pertumbuhan dan sebagainya. Nah, selain untuk hormon nih Prof, apakah ada Nah, lagi manfaat populer lain? sekarang. Apa Vitamin yang lagi populer sekarang di masa pandemik ini apa? Vitamin D. Nah, vitamin D. Itu yang katanya berjemur. Itu kalau kita nggak punya kolesterol, nggak bakal aktif. nggak bakal ultraviolet itu bisa membentuk vitamin D. Jadi di bawah permukaan kulit kita ini ada jenis kolesterol yang karena ultraviolet B, nggak semua ultraviolet. Kita berjemur yang tadi disebut berapa menit di pagi hari, 15 menit, hanya setengah jam tergantung posisi kita di mana, mataharinya lagi seperti apa. Itu harus syaratnya harus ada cukup kolesterol. Jadi kalau orang anti kolesterol, kurus, krempeng, nggak berlemak gitu, jangan berharap ultraviolet B tadi bisa merubah kolesterol menjadi vitamin D. Yang penting untuk imunitas kan ya. Tidak hanya masa pandemik sih, kapan saja, tapi kayaknya kok lagi tren banget gitu ya. Iya. Betul sekali, Prof. Itu baru kedua. Baru kedua masih ini, Prof. perlu diterusin ya. Iya, boleh, Prof. Semua sel kita itu punya membran atau kulit. Ya, sel halus banget, dia punya lapisan luarnya. Jadi strukturnya tadi bisa membentuk tuh karena ada kolesterol. Jadi bayangin, kalau kita ingin kulit kita tuh bagus, ya, dan anak-anak lagi tumbuh, itu butuh hormon dan juga butuh sel-selnya tadi tumbuh dan bagus, maka perlu kolesterol karena membran bagian kulit sel tadi perlu kolesterol. Ya, jadi itu yang keberapa itu? Ketiga, Prof. Yang ketiga ya. Nah, satu lagi, otak kita kan punya sel saraf ya, neuron namanya. Nah, neuron itu juga terbentuk di samping dengan zat gizi yang lain, ada kolesterol. Jadi bayangkan kalau ibu hamil anti dengan kolesterol, padahal di kandungannya ada janin yang otaknya lagi butuh pembentukan sel-sel saraf otak bahkan setelah lahir juga. Ya kalau setelah lahir Tuhan luar biasa ya, memberikan pada ibu ada air susu ibu sampai 6 bulan, tapi setelah itu nggak cukup, perlu ditambah. Jadi banyak ya, Prof, manfaatnya, ada 4 manfaat tadi. Nah, Prof, saya tuh pernah dengar nih ada yang namanya kolesterol jahat dan baik nih, Prof. Mungkin sahabat saya juga pernah dengar ya di rumah. Tapi boleh dijelaskan kembali nih, Prof, lebih detailnya. Apa sih kolesterol jahat dan juga baik itu, Prof? Ya, tadi sempat namanya kita sebut ya. Ya, ini sebenarnya apa ya, istilah sederhana harusnya sih tidak ya. Sebenarnya kedua-duanya sih perlu. Hanya kalau tidak seimbang, nah itu jadi masalah. Jadi kolesterol jahat itu seringkali diartikan dari bahasa sononya LDL, low density lipoprotein, ya, lipoprotein, lemak protein yang densitasnya itu rendah dan memang dibutuhkannya sedikit, ya. Yang bertugas tadi ketika diproduksi kolesterol dari hati, dia harus membawanya melalui pembuluh darah. Kalau kebanyakan, nah dia gampang membentuk plak. Ya, jadi lapisan-lapisan yang akhirnya nanti membesar bisa menghambat aliran darah. Nah, kalau misalnya ini pembuluh darah, harusnya aliran darah tadi lancar, kemudian terhambat oleh plak. Nah, tentu jadi masalah jangka panjang. Nanti kita bicarakan apa aja masalah kalau tadi LDL tadi terlalu banyak. Satu lagi yang baik itu sebenarnya terjemahan sederhana bahasa awam ya dari yang keren itu HDL ya, high density lipoprotein. Jadi sejenis protein lemak juga, lemak protein yang dia bertugas kebalikan dari LDL tadi. Kenapa dia dianggap baik? Karena dia mengembalikan sisa-sisa yang nggak diperlukan.
Ya, kolesterol itu yang udah kebanyakan dia kirim lagi ke pabriknya, ke hati. Jadi kan jadi tinggi di darah. Karena kalau tinggi di darah akan ada masalah. Nanti kita diskusikan tentang ini. Jadi baik karena dia mengembalikan ya kalau kelebihan tadi atau sisa-sisanya ke hati. Jahat dalam tanda petik sebenarnya sih kalau nggak ada LDL itu nanti kolesterol siapa yang membawa ya. Tapi ketika dia banyak, nah ya seperti inilah sering digambarkan tuh kayak truk ya. Kalau truk tadi banyak beban di kemacetan apalagi di pendakian, pasti dia beresiko untuk terguling. Nah, terguling maka terjadilah plak di jalan, macet sepanjang jalan. Kalau itu masih tidak cepat dibersihkan, ya nanti kita bicarakan apa risikonya kalau plak tadi sudah semakin banyak di pembuluh darah. Ya, baik, Prof. Jadi sebenarnya kolesterol jahat itu disebut jahat karena kadarnya yang terlalu tinggi ya, Prof, di dalam tubuh juga. Ya, ketika tadi dia terlalu banyak membawa kolesterol dan dia bisa berisiko membentuk plak tadi di tentunya ini juga dipicu banyak hal. Bisa jadi kita kurang minum, darah jadi kental. Bisa juga apalagi ya kita banyak makan, darah juga kental. Kalau banyak makan kan pasti darah kental. Entah itu banyak berlemak, banyak gula, darah kental. Kurang minum, darah kental. Nah, itu akan mengganggu. Jadi semakin ya kalau jalan macet pasti truk tadi jalannya pelan ya. Gak mungkin jalan macet kecuali dia pesawat terbang kan. Nah, itu akan mengganggu. Sebenarnya dia baik, truk itu baik kan? Iya, Bro. Truk itu baik. Dia bisa membantu orang nganterin barang kan dari pabrik ke konsumen. Tapi berisiko gitu. Kalau muatannya terlalu banyak gitu ya, Prof. Nah, Prof, seperti apa sih, Prof, kriteria normal dari kolesterol sendiri gitu ya? Ya, jadi memang ada mengalami perkembangan ya. Kalau dulu dianggap di bawah 240 mg per desiliter itu udah normal. Kalau akhir-akhir ini 200 ya. Jadi di bawah 200 itu normal. Antara 200 sampai 240 itu dianggap sudah borderline. Jadi cenderung tinggi ya. Jadi kalau itu jadi batas peringatan buat seseorang, warning, terutama orang dewasa ya. Wah, kalau udah di atas 200 sampai 240 hati-hati karena itu nanti masuk pada tahap tinggi kalau di atas 240 mg per desiliter. Berarti harus dijaga untuk di bawah 200 ya, Prof? Ya, sebenarnya perlu dijaga. Perlu dijaga ya, Prof. Kuncinya itu. Jadi kolesterol tadi bermanfaat. Bayangin seperti tadi dia harus membawa ya. Membawa keluar maupun membawa kembali ke hati. Dan tadi manfaatnya pertama untuk hormon. Iya, untuk hormon. Terus yang vitamin lagi tren. Ya, vitamin D tadi. Ini udah jadi kesimpulan ya? Belum? Sebentar lagi, Prof. Iya. Nah, ini bagian terakhir nih, Prof, untuk closing statementnya untuk pesan-pesan untuk teman sehat di rumah nih, Prof, terkait topik kali ini dari Prof Hardin. Ya, baik. Saya diajak oleh Kak Suci, kakak dari sahabat sehat ya. Kalau saya sering panggilnya Dek Suci gitu ya. Untuk ngobrol-ngobrol tentang kolesterol karena kok di luaran sana di media sosial seringkali orang ditakut-takuti tentang kolesterol. Yuk kita ngobrol deh tentang kolesterol ini. Jadi kolesterol itu sesuatu yang bermanfaat ya. Manfaatnya tadi saya catatkan 4, sebenarnya 5 loh. Oh, ada lagi, Prof. Ya, jadi nanti saya sekalian nih. Jadi manfaat kolesterol tadi buat tubuh kita. 1, itu penting untuk pembentukan hormon dan hormon-hormon yang luar biasa, penciri kejantanan, ke penciri apa ya istilahnya kalau pria beneran itu macho ya, penentu kemacoan ya, penentu kefeminiman buat perempuan, estrogen, testosteron ya. Kemudian untuk tadi membentuk ini sel-sel neuron kita. Jadi kalau kita dewasa tentunya perlu memaintain. Kalau buat anak-anak itu berarti untuk pembentukan dan kembangnya. Untuk janin ketika ibu hamil itu pembentukan sel neuron juga untuk tumbuh ya, hormon pertumbuhan juga. Kemudian yang ketiga itu
pembentukan vitamin D kalau kita ngandelin sinar matahari, bukan dari vitamin D langsung dari makanan yang menggunakan ultraviolet ya, ultraviolet B. Itu memerlukan kolesterol. Kemudian ketika kita mencerna berbagai makanan berlemak terutama, kita memerlukan cairan empedu. Nah, kolesterol juga berperan dalam produksi cairan empedu. Ya. Kemudian udah berapa itu? Vitamin D udah. Untuk hormon udah. Satu lagi membran sel yang kelima. Jadi setiap sel kita itu punya membran selaput ya, bagian luar yang itu strukturnya, kerangkanya ini ditentukan oleh kita cukup kolesterol apa tidak. Jadi calon ibu hamil, bapak yang pasangan ibu hamil itu harus ngerti bagaimana supaya kalau ingin melahirkan bayi yang baik, pertumbuhan otaknya, sel neuronnya, dan juga tadi hormonnya bagus, termasuk juga buat ya remaja-remaja ya. Kalau kelebihan nggak bagus, nanti kita bicarakan, termasuk jerawat gitu ya. Menarik banget nih Prof topik kali ini, dan masih banyak hal yang menarik lagi yang kita akan bahas ya Prof untuk kedepannya nanti. Sebenarnya kolesterol itu bermanfaat, namun juga harus di-maintain atau harus dijaga ya. Bagaikan gizi seimbang ya. Iya. Seimbang gitu ya. Antara jahat dan baik tadi ya. Betul sekali Prof. Terima kasih Prof Hardin atas sharingnya kali ini. Dan juga itulah tadi diskusi bareng Prof Hardin yang banyak banget manfaatnya dan juga ilmu yang bisa kita ambil dan juga kita tahu nih mengenai manfaat kolesterol sendiri dan juga yang lainnya gitu. Sobat sehat semua, jangan lupa untuk tetap ikuti Lini Podcast dan berbagai video informasi menarik lainnya terkait gaya hidup sehat di YouTube Lini Sehat. Tetap jaga kesehatan dimanapun sobat sehat berada. Stay safe and healthy. Sampai jumpa.